Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sekaligus mendemo hasil kerja kami tentang perancangan program aplikasi absensi untuk karyawan berbasis Java. Kami dari kelompok 3. Untuk anggota kelompok sendiri ada Rehan Koturnada Usulo dengan NIM 2002962. Ada saya sendiri, Balebat Dwi Adi Subagja dengan NIM 2006348. Ada Mita Amaliatul Hayat dengan NIM 2003346. Serta ada Rizka Wahyudi dengan NIM 2009161. Latar belakang kami kenapa memilih tema absensi karyawan, karena dalam suatu jumlah perusahaan memiliki sumber daya manusia yang terbilang tidak sedikit. Terlebih lagi di era saat ini, dalam melakukan pengumpulan data, pengolahan data, serta distribusi sebuah data menjadi suatu peranan kunci yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya karyawan yang bekerja, akan tetapi tidak sebanding dengan penempatan pengadaan absensi di suatu perusahaan tersebut. Dalam melakukan suatu absensi secara online, pastinya juga membutuhkan suatu jaringan internet yang memadai. Dengan begitu, dapat mempermudah kegiatan absensi pada jadwal dan pengumpulan data absensi yang telah direkap. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rancangan program aplikasi absensi karyawan berbasis Java ini tentu memiliki tujuan, antara lain memudahkan serta mengefektifkan absensi para karyawan, kemudian menghindari manipulasi data, dan juga menciptakan absensi yang efisien. Next. Program yang kami buat tentu memiliki batasan program, antara lain program aplikasi karyawan ini digunakan oleh badan usaha yang masih menggunakan absensi manual dalam kesehariannya, namun hanya menyediakan informasi absensi karyawan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Data absensi juga dapat dilihat pada layar komputer dan belum bisa dicetak secara hard file. Nah, terakhir, batasan yang program yang kami buat ini belum bisa menginput absen otomatis secara real time, sehingga waktu absensi ini tetap harus diinput secara manual. Next. Adapun analisis prosedur manual yang kelompok kami lakukan, di mana absensi manual ini masih sering ditemui, sehingga pengaplikasian absensi manual memiliki resiko kehilangan data absensi yang semakin besar, karena data absensi yang menggunakan kertas ini bisa mudah rusak, terbakar, tersiram air. Maka dari itu disarankan kepada para badan usaha ini menggunakan program yang dapat memudahkan absensi sehingga memperkecil resiko yang ada. Next. Oke, dalam program aplikasi ini terdapat 3 fitur. Yang pertama yaitu adalah absen masuk, di mana karyawan ini dapat melakukan absen masuk di dalam program aplikasi ini mulai dari harinya, kemudian jamnya kapan dia masuk kerja, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah absen keluar, sama seperti absen masuk. Absen keluar ini diisi ketika karyawan tersebut telah melakukan pekerjaannya, telah selesai melakukan pekerjaannya dan akan pulang ke rumah. Dan yang ketiga adalah cuti. Cuti ini bisa diisi saat seorang karyawan akan mengajukan cuti gitu. Jadi dalam fitur cuti ini akan didata siapa yang cuti, kemudian berapa hari cutinya, dan alasan cutinya itu apa. Next. Ya, kemudian ERG atau Entity Relationship. Di sini ada entitas pegawai yang memiliki hubungan melakukan dengan 3 entitas. Yang pertama adalah entitas pegawai memiliki sekitar 7. Yang pertama adalah ID karyawan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, kontak, dan juga jabatan. Pegawai ini akan melakukan absen masuk, yang dimana absen masuk ini terdapat ID absensi, jam masuk, tanggal masuk, dan ID karyawan. Kemudian di absen keluar terdapat ID absensi, jam keluar, tanggal keluar, dan ID karyawan. Serta terakhir, cuti atau pengajuan izin ini terdapat ID izin, ID karyawan,
alasan izin atau alasan cuti, kemudian izin masuk dan juga izin keluarnya. Next. Ya, kemudian skema relasi atau hubungan antar entitas. Untuk entitas utamanya itu adalah pegawai yang memiliki hubungan one-to-many kepada setiap entitas yang lain. Yang pertama, pegawai memiliki hubungan one-to-many kepada entitas absen masuk, yang dimana satu orang karyawan bisa melakukan beberapa kali absen masuk sesuai dengan hari kerja normal atau pada saat tidak mengajukan cuti dan tidak ada hari libur. Kemudian pegawai one-to-many dengan absen keluar, sama seperti absen masuk. Saat pegawai melakukan absen masuk, maka nanti akan melakukan absensi keluar, sehingga relasinya adalah one-to-many. Dan yang terakhir adalah pegawai hubungannya one-to-many dengan cuti, yang dimana seorang pegawai ini bisa melakukan cuti lebih dari satu kali sesuai dengan peraturan dari badan usaha tersebut, sehingga pegawai dengan cuti entitas hubungannya adalah one-to-many. Next. Oke, mungkin cukup sekian pemaparannya dan akan dilanjutkan dengan penggunaan aplikasi yang akan dilakukan oleh Raihan. Oke, baik. Saya akan melakukan demonstrasinya ya. Pertama kita isi datanya dulu ya di text field ini, di konteksnya. Tadi isi detail datanya terlebih dahulu. Setelah datanya sudah terisi semuanya, tekan tombol simpan, dan datanya telah tersimpan. Seperti ini. Kemudian, jika ingin mengubah datanya, tekan datanya di sini dulu. Untuk peringatan, disclaimer dulu, ID karyawan ini nggak bisa diubah ya kalau sudah diinput, karena mengikuti sesuai urutan. Dan memang ID seharusnya memang nggak bisa diubah-ubah ya. Kita ubah namanya. Setelah datanya yang ingin diubah sudah terisi semuanya, tekan edit. Dan datanya telah terisi semuanya. Di local hostnya juga sudah terubah. Jika datanya dirasa kurang penting atau mungkin rasanya tidak dibutuhkan, ya tinggal tekan di sini, datanya muncul semua dan tekan hapus. Dan datanya juga telah terhapus di database-nya. Kemudian apabila mungkin dalam pengisian data ini dirasanya agak kurang, agak ada salah gitu, atau mungkin tidak jadi pengisiannya, bisa tinggal temukan tombol clear dan semuanya langsung hilang. Kemudian kita beralih ke tombol izin, ke form izin maksud saya. Kita isi terlebih dahulu kembali, sama seperti yang tadi, ID izin. Kemudian ID karyawannya sesuai dengan ID karyawan yang ada di sini. Karena kalau tidak sesuai dengan yang di sini, tentunya tidak terisi ya, karena tabel ini merupakan tabel yang berelasi. Kita isi, dan kita alasan izinnya misalnya 1. Disclaimer kembali, tanggal masuknya ini formatnya adalah YYYY MMDD atau tahun, bulan, dan hari atau tanggal. Kita isi dulu. Ini setelah terisi semuanya, kita simpan, dan telah terisi di sini. Di database-nya juga sudah terisi.
Kemudian untuk mengubahnya sama seperti yang tadi, data karyawan, tinggal ditekan, kemudian ID karyawan diubah, sama juga ID SIM-nya tidak bisa diubah. Karyawannya mengikuti juga berdasarkan data karyawan yang sudah ada. Ubah di sini. Setelah semuanya, tekan tombol edit, dan sudah terubah di sini. Di sini juga sudah terubah, sebelumnya sakit menjadi cuti. Untuk menghapusnya juga sama seperti yang di sini, di form karyawan, tekan data ini dihapus, kemudian berhasil dihapus. Terhapus. Kemudian untuk jika data di sini tidak dibutuhkan atau mungkin salah isi, tinggal diklik. Kemudian untuk yang form terakhir adalah form absensi. Di sini ada bisa diisi absensinya, perasaan urutan juga. Kemudian jam masuknya, untuk jam masuknya formatnya sendiri HHMM atau jam menit. Untuk pemisahannya sendiri pakai tanda titik 2. Dan ID karyawan sama sesuai dengan yang ada di karyawan tadi. Untuk pengisiannya sendiri tergantung antara absen masuk dan absen keluar. Apabila data yang diisi emang ingin data absen masuk, berarti ditekan di absen masuk. Jika data absen keluar, maka ditekan absen keluar. Jadi teks field atau konteksnya ini dari satu form konteks yang sama. Tekan absen masuk dan telah muncul di sini. Ini sudah ada data yang tadi kita isi. Kemudian untuk absen keluarnya sama melalui dari kolom teks yang di sini kita sesuaikan. Sesuaikan. Kemudian tekan di tombol SIM absen keluar. Nah, untuk apabila mungkin penggunanya lupa gitu tanggal atau jamnya, bisa lihat melalui sini. Jadi bisa menentukan secara real time lah, berdasarkan tanggal dan jam yang sudah ada di sini. Kemudian apabila datanya dirasa sudah terlalu banyak, itu terlalu memenuhi gitu, bisa menekan tombol reset di sini. Benar, saya belum bikin absen keluar tadi. Ini absen keluarnya tadi. Bisa menekan tombol reset apabila data yang dirasa sudah terlalu banyak, tombol reset di sini, dan datanya semua langsung terhapus. Absen masuk, sudah kosong, dan kemudian reset. Absen keluar. Sudah terhapus. Alasan kenapa di sini nggak ada edit dan hapus sendiri, karena absensi itu sendiri kan di inputnya sekali saja ya. Banyak seperti mengurangi tindak kecurangan juga. Jadi memang nggak dikasih ID atau fitur edit ataupun hapus secara satu-satu. Mungkin untuk yang terakhir menunjukkan sekilas codingnya ya. Seperti ini codingnya. Mulai dari sini. Ternyata importnya, kemudian ada public pernyataan buat connection-nya dan lain-lainnya, dan koneksi portable, display portable-nya juga, kemudian ini untuk fungsi clear tadi, clear datanya, dan ini untuk menampung metode-metode yang ada di atas. Kemudian ini untuk yang jamnya tadi, kodenya jamnya ini jamnya tanggal. Ini untuk apabila datanya langsung terubah secara langsung editnya. Kemudian di sini tombol simpan, ataupun tombol simpan, tombol edit,
tombol hapus, dan tombol clear. Untuk yang lainnya kurang lebih sama. Dan bagian tombol resetnya kodenya seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya pemaparan mengenai programnya ya. Mungkin sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan baik dalam pendemoan ataupun dalam perkataan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kurang-kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.